Kita tes ya. Nah, udah nggak bisa tuh, langsung ke login. Gampang ya? Ya, coba saya keluarin deh. Tuh, warga di sini. Saya kasih lagi warga, harusnya bisa. Bisa kan? Nah, halo teman-teman semua. Masih bersama saya Basrul di sini dan saya akan melanjutkan seri tutorial Laravel 9. Sebelumnya kan kita sudah integrasi dengan Bootstrap ya. Nah, sekarang waktunya kita akan membuat fitur autentikasi atau untuk login, register gitu-gitu ya. Autentikasi ini gunanya untuk melindungi aplikasi atau data-data di aplikasi kita supaya bisa diakses atau dimanipulasi oleh orang-orang yang memang kita kasih hak akses gitu. Contohnya ntar nanti misalnya orang harus login dulu untuk mengelola data atau mau submit data gitu ya. Intinya ada login dan register. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Jadi idenya, halaman untuk pengelolaan data warga ini kita akan lindungi dengan harus login untuk user yang mau mengedit, delete, atau mau nambah ya. Nah, autentikasi ini saya akan langsung buat menggunakan satu package, ya package langsung dari Laravelnya, namanya Laravel UI ya. Ini cara cepatnya ya teman-teman. Nanti mungkin kalau ada waktu saya ajarkan untuk bagaimana cara detailnya. Tapi ini mudah banget pakai Laravel UI. Itu langsung dibuatin semuanya, mulai dari login, register, sampai reset password, ya sampai forgot password, reset password. Jadi sudah ada package-nya namanya Laravel UI. Yuk kita langsung aja. Jadi kalau teman-teman searching aja di Google Laravel UI gitu. Nah, ini ada GitHub-nya ya. Langsung ke GitHub-nya. Ini package-nya namanya Laravel UI. Ini langsung dari Laravelnya ya. Jadi ini official. Jadi kita bisa menjalankan install dengan cara ini, composer require ini. Masuk ke terminal, mau di CMD atau terminal. Saya langsung menggunakan terminal yang dari VS Code ya. Teman-teman bisa masuk ini. New terminal. Sini saya sudah ada. Saya stop dulu serve-nya. Saya langsung paste di sini. Enter, maka dia akan install Laravel UI. Ikutin aja cara-caranya yang di sini ya. Oke, Laravel UI sudah berhasil diinstal ya. Sekarang kita langsung ke selanjutnya. Di sini setelah diinstal kita bisa install front end scaffoldingnya ya, UI tadi. Kita bisa pilih kita mau pakai Bootstrap, Vue, React. Nah, di sini juga bisa untuk generate login registration scaffoldingnya ini bisa tambahin ini ya, flagnya pakai out gini. Di sini saya akan contohkan yang paling umum yaitu Bootstrap karena kita sebelumnya sudah menggunakan Bootstrap juga. Jadi saya tinggal copy yang ini ya, PHP Artisan UI Bootstrap min out. Nah, saya kasih gini. Dia akan mengcopy atau menambahkan beberapa file ya, filenya untuk login, register, sampai controllernya, sampai route-nya dikasih. Jadi kita benar-benar tinggal pakai aja teman-teman. Nah, setelah selesai dikasih tahu kita akan diminta untuk merun npm install. Npm install ini Node Package Manager ya. npm itu Node Package Manager. Jadi untuk Laravel UI ini dia membutuhkan package-package dari Node.js. Jadi teman-teman pastikan sudah menginstal Node.js. Kalau yang belum install Node.js, masuk aja ke Node.js ya, ke webnya Node.js, nodejs.org, langsung install aja. Kalau sudah install, nanti di sini di command line ini atau di terminal ini bisa diketikkan gini node min v gitu. Nah, kalau sudah keluar gini, ini versi 12 saya, harusnya sudah bisa npm install gitu ya. Nah, kita coba npm install dulu. Coba lihat di sini juga ya, suruh npm install, habis itu npm run dev. Teman-teman gak usah khawatir, npm install ini hanya sama kayak Composer, tapi kan kalau npm install ini untuk Node ya, kalau Composer untuk PHP. Jadi cuma narik. Nanti perhatiin aja teman-teman, di sini akan ketika kita npm install gini akan nambah satu folder namanya Node module, sama seperti fungsinya sama seperti vendor yang di sini. Jadi hanya mengambil vendor-vendor atau package-package yang dibutuhkan. Kita tes dari sini nambah Node modules ya. Saya tunggu dulu sampai selesai.
Ya, di sini terlihat ya, sudah masuk satu folder not modus. Ini isinya semua yang ada di package.json. Di sini saya ada error, saya nggak tahu kenapa ini errornya. Oke, tadi ada error, cuman setelah saya npm install lagi ini berhasil ya. Harusnya ini sudah berhasil. Not modus sudah berhasil. Jadi teman-teman, kalau mungkin ada error sama, nanti error mungkin beda-beda. Cuman saya nggak tahu nih kenapa nih kok saya npm install ulang lagi kok bisa malah nih. Nih edit 37 package. Ya, berarti sudah ditambahkan. Kita coba lagi npm run dev, mudah-mudahan nggak ada error lagi. Oke, kita coba PHP Artisan serve lagi. Harusnya kalau berhasil, teman-teman kalau masuk ke /login harusnya sudah ada halaman loginnya. Nah, sudah ada ya. Gampang. Ini loginnya ada, registernya ada, forgot passwordnya juga ada. Ini forgot password juga sudah ada. Jadi semuanya udah dibikinin. Saya jelaskan sedikit ya, kenapa kok bisa ada login ini dari mana. Kalau kita lihat login ini, kita masuk berarti ke web.php ya. Ini di web.php, di sini ada tambahan baru, nih, out routes ini. Nah, inilah dari out routes ini yang link-link seperti ini, login, register, nanti forgot password, ini yang mendefine ini nih. Di mana adanya kita akan masuk ya. Kalau nggak salah, teman-teman buka aja vendor. Di sini ada Laravel framework SRC. Oh, Laravel UI nih, Laravel UI. Di sini teman-teman kalau ngelihat SRC-nya ada out route methods. Nah, ini nih. Jadi di sini ada beberapa dibuatin ya. Ini out ini, function out ini yang tadi di web.php, ini ada get login. Nah, sama kan? Ini post login. Jadi ini udah ada semua, logout, ada register, ada reset, confirm segala macam ya. Nah, itu yang tadi. Terus lanjutnya berarti di sini ada out login controller. Nah, kita teman-teman lihat lagi di sini app http, kita dibuatkan controller nih di folder out, dalam controller folder out. Nah, ini dia nih. Ini satu folder out ini yang ngasih si Laravel UI yang tadi kita install. Di login controller ini. Nah, login control ini dia menggunakan threads authenticate user. Kalau teman-teman saya klik sambil pencet kontrol di sini, klik, maka kita akan diarahkan ke, nah ini ya, ini threads-nya, ini function-function yang bisa dipakai. Show login form berarti dia out login. Nah, ini dia. Kalau waktu dia login gini, ya kan ini ya, functionnya return view out login. Berarti kita juga dibuatin nih sebuah view. Harusnya gitu ya. Kita cek lagi. Jadi dibuatin semua teman-teman. Resources, views, out. Nah, ada juga kan out login. Berarti ada login.get.php. Nah, ini dia yang bertanggung jawab terhadap login form kita. Saya coba register ya. Register di sini saya namanya Basro Yandri juga aja. Nah, emailnya ini passwordnya rahasia gitu, ini juga rahasia. Kalau saya klik register, berhasilkah? Nah, oh nggak bisa, passwordnya harus, nah udah dibikin validasinya juga 8 karakter. Saya bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 register. Wah, udah langsung. Bahkan kalau yang tadi register kita udah di login. Nah, nih dia nih, ini nama saya. Kita lihat ya database-nya ya, phpMyAdmin. Kita akan cari phpMyAdmin di sini di Laravel 9 ada users. Tuh, sudah ada. Tuh. Ya. Luar biasa. Nah, kita tes lagi logout, udah ini /login gitu. Wah, lupa passwordnya. Kita coba ya, forgot password. Harusnya sih ini ngirim email ya. Oh, tapi harus di ini dulu. Oke, kalau ini nanti ngirim ininya kayaknya masalah konfigurasi SMTP-nya belum. Ini karena kirim ke email ya, dia pasti kirim ke email nih. Oke, kita sementara ini dulu sudah bisa login ya. Saya coba login rollike@gmail.com, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sudah bisa. Saya coba logout. Nah, gimana caranya melindungi route warga tadi ya,
ini halaman ini. Nah, kita belum login tapi bisa ngakses nih. Nah, ini juga gimana nih caranya nih? Ini kan punya Bootstrap sendiri. Ya, kita akan konfigurasi ya. Ini bisa biar bisa masuk ke halaman yang template tadi. Karena beda template nih. Nih, teman-teman kalau lihat ya, di sini ada kita coba dulu ya dari awal. Saya akan masuk ke login gini. Nah, di login ini kalau kan ada tadi ada dashboard ya. Nah, di dashboard ini saya pengennya nih ada di sini nih, ada di data warga dan tabelnya ada di sini kan gitu ya. Kalau diklik berarti ada juga di sini, harusnya di sini ada navigasi ya. Kita buat. Ini dashboard, kita cek dibikinin view dashboard nggak? Nah, teman-teman kalau ngeliat di sini out, ada di sini ada home. Nah, ini dia. Harusnya ini ya. Home ini dibuatin home controller ya. View-nya home berarti benar home.blade.php. Nah, teman-teman lihat dia extends-nya layouts app. Nah, sekarang bisa nggak kita bikin juga si warga tadi ya, warga yang kita buat kemarin nih, nge-extends-nya juga layouts app, bisa nggak? Coba ya, di index layout apa tadi app. Tuh, kita tes aja. Tuh. Udah bisa ya. Cuman bedanya tadi kan kalau gini ya. Tuh, home dia ada. Nah, beda ininya ya. Dia ada komponen ininya. Nah, kita samain aja misalnya nih dashboardnya, home-nya ini untuk ininya tuh container. Oke, nah, beda ininya aja nih. Nah, ini kita copy aja dulu ya. Ini container ini kita copy dalam section. Ini beda ininya doang, beda komponen div-nya aja. Kita taruh aja di sini. Nah, bedanya apa ya? Berarti ini kan di sini headernya dashboard nih. Ini kita ganti aja di warga. Ya. Nah, table yang di sini, table sama kelas di sini nih, dari table sampai tutup table nih, saya cut ya. Saya masukin aja ke card body. Tuh. Nah, yang lama kita bisa hapus deh. Ini ya, kontainer ini bisa hapus. Kita tes lagi. Harusnya sih kalau kita ke sini warga gitu. Tuh, udah jadi. Sesimpel itu. Oke. Nah, bagaimana melindungi halaman ini supaya orang yang belum login nggak bisa ngakses? Misalnya contoh ya, ini kan saya sudah login ya. Kalau saya log out gitu, nah saya coba akses warga lagi gitu, masih bisa ngakses ya, belum login padahal. Yuk kita bisa lindungi dengan cara gini, bisa melalui web.php, melalui routing. Jadi semua yang ini ya, saya akan cut dulu, terus saya bikin satu route baru, tapi route-nya route middleware gitu. Nah, route middleware ini di dalam kurungnya ini kita kasih array ini, array namanya kita kasih out. Jadi kita pakai middleware out, lalu kita panah gini, kita kasih group. Nah, di dalamnya kasih function gini ya. Nah, lihat di sini ada middleware route. Route ini dilindungi oleh middleware. Dengan memberikan middleware out ini, maka semua halaman yang di dalam sini kita taruh di sini harus bisa diakses oleh hanya orang-orang yang terautentikasi aja, karena kita pakai out gini. Oke. Kita tes ya. Nah, udah nggak bisa tuh, langsung ke login. Gampang ya? Ya, coba saya keluarin deh. Tuh, warga di sini. Saya kasih lagi warga, harusnya bisa. Bisa kan? Nah, warganya saya masukin lagi. Gitu. Login, kalau saya login lagi 1 2 3 4 5 6 7 8, enter dan saya masuk ke warga. Tuh, harusnya warganya sudah aman. Oke? Ya itu kira-kira autentikasi. Kita lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Ciao.